Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel yang luar biasa, di Agus Rahmat Channel. Pagi ini kurang lebih pukul 7.56 ya, sebelum menjalankan aktivitas pekerjaan saya ingin mengangkat dari Detik News ya. Ini masih seputar Cilegon. Bertemu Menteri Agama, Wali Kota Cilegon jelaskan duduk perkara polemik gereja. Ya, saya bacakan ya. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian bertemu dengan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Heldi mengaku telah menjalankan duduk perkara ya, polemik penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Terima kasih, alhamdulillah, tolong bantu kami agar supaya simpang siur tentang permasalahan rencana pembangunan gereja kota Cilegon ini bisa diredam bersama-sama, karena kami tadi mengklarifikasi secara langsung kepada Menteri Agama dan sama-sama kita lakukan rapat. Katanya di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu 14 September 2022. Nah, Heldi mengatakan permohonan rencana pendirian gereja tersebut belum sampai ke pemerintah kota Cilegon. Dia menyebut permohonan itu masih dalam proses di kelurahan. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ternyata proses pendirian itu, ya artinya proses, kalau menurut Pak Wali ini, bahwa proses pendirian untuk pemenuhan persyaratan-persyaratan itu belum sampai sesungguhnya pada proses tahapan di Wali Kota Cilegon, tetapi masih seharusnya proses di kelurahan ya, kelurahan apa ini, kelurahan Grem berarti ya, Pak Lurah Rahmadi. Nah, artinya apa? Bahwa tahapannya sebetulnya tidak seperti yang diberitakan ya, diberitakan sampai ke seluruh Nusantara ya, sehingga seolah-olah muncul adagium ya, bahwa Wali Kota Cilegon imparsial atau berpihak kepada salah satu golongan ya, atau salah satu agama. Padahal tidak seperti itu. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan itu, bahwa permohonan atau persyaratan-persyaratan itu masih diverifikasi di tingkat kelurahan, belum sampai di wali kota ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa item. Yang pertama, bahwa memang ini semua dalam proses masih di tingkat kelurahan, jadi belum pernah sampai ke wali kota. Heldi mengatakan rencana pembangunan gereja itu belum memenuhi persyaratan. Menurutnya persyaratan itu tertera dalam PBM atau Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Ya, jadi kemudian masih yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, jadi kami isu-isu yang berkembang yang intinya jalannya sesuai dengan perintah aturan, ketentuan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri, di mana ada beberapa item di situ. Jadi sudah diberitakan, mungkin teman-teman juga sudah mulai baca bahwa dari item itu ada 70 dukungan yang diberikan. Memang ada yang dicabut kembali, yaitu dukungannya sebanyak 51 dan plus 2 katanya. Ini jadi sebagai satu persyaratan ya, persyaratan dari pasal 14 ya, pasal 14. Pasal 14 di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 itu. Jadi ada persyaratan dukungan dalam pasal 14 nomor 2 huruf B
dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Jadi pernyataan ini, dan kami coba klarifikasi kemarin, coba ketemu dengan Pak Lurah, ternyata memang betul dari 70 dukungan itu, kemudian 51 orang itu mencabut dukungan, ya, mencabut dukungan dengan alasan yang berbeda-beda, ya, dan berbeda-beda, ada yang ini, itu, dan lain sebagainya. Dan ada plus dua orang itu yang kemudian pindah domisili, sehingga kalau dari 70 dukungan itu hanya tinggal 19 dikurangi 2, tinggal 17 yang mendukung, ya, dan mereka mencabut dukungan itu. Kita lanjutkan. Jadi pada prinsipnya kami mohon dengan sangat bahwa ini lagi dalam proses dari pihak HKBP juga, dan mereka memberikan informasi tahap proses. Jadi baru di level kelurahan, belum di pemerintahan sambungnya. Dia mengatakan penandatangan petisi merupakan permintaan warga. Dia mengaku hanya menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang. Intinya bahwa masyarakat Kota Cilegon berkeinginan seperti itu tuturnya. Sebelumnya, video disertai dengan narasi Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Sanusi Pentamarta, ya, ikut menandatangani. Ketika ada eskalasi, memang masyarakat Cilegon yang mendatangi wakil wali kota, ya, mereka datang di situ dengan menyampaikan berbagai aspirasi yang memang cukup banyak, hampir memenuhi, hampir kurang lebih 500 orang, ya, 500 orang yang mereka seperti itu, sehingga memang ya itulah yang terjadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Masa yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon awalnya mendatangi gedung DPRD Cilegon untuk menyampaikan aspirasi soal penolakan rencana pendirian gereja Maranatha di Cikuasa, Cilegon. Masa sempat membacakan pernyataan sikap yang dihadiri oleh ketua hingga wakil ketua DPRD Cilegon. Masa kemudian membentangkan kain putih untuk membubuhkan tanda tangan penolakan, atau kain kafan, itu ya, kain kafan putih 10 meter. Setelah itu masa aksi datang ke kantor Wali Kota Cilegon. Masa diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon di ruang rapat. Ya, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas kemudian mengundang Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat untuk membahas solusi polemik pembangunan gereja Maranatha yang menjadi isu saat ini, ya, hingga di Nusantara. Oh, luar biasa sekali. Jadi sahabat-sahabat, ini menjadi menarik sekali untuk dibahas, karena persoalan ini ternyata bukan hanya menjadi persoalan masyarakat Cilegon, tetapi sudah meluas, ya, meluas di Indonesia, dan kemudian juga ya sampai ke dunia tentang persoalan polemik ini. Tetapi memang ini harus diluruskan, ya, sekali lagi ini harus diluruskan. Dan menariknya lagi, kemarin tanggal berapa ini? Tanggal 13 September, ya, tanggal 13 September, Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Cilegon melalui ketetapan nomor 028 FKUB strip Cilegon /9 2022 tentang jawaban atas permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon pada tanggal 19 Agustus 2022. Jadi panitia pembangunan gereja itu sudah melayangkan surat permohonan rekomendasi ini semenjak tanggal 19 Agustus 2022, dan kemudian dengan rapat, ya, tanggal 13 September dengan dihadiri pengurus,
dengan musyawarah mufakat ya, dengan musyawarah mufakat. Dan ya nampaknya banyak juga masyarakat yang hadir itu ya, masyarakat yang hadir karena mungkin menggunakan prinsip keterbukaan ya, menggunakan prinsip keterbukaan, masyarakat banyak hadir. Dan ini ada keputusan yang pertama, tidak dapat memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon yang terletak di Ling Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Rumah Ibadah Huria Maranatha Cilegon, Distrik 21 Banten, Resort Serang, sebagaimana dimaksud. Kedua, permohonan rekomendasi pembangunan rumah ibadah Huria Maranatha Cilegon, Huria Maranatha Cilegon, Huria Kristen Batak Protestan, Distrik 21 Banten, Resort Serang, tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana peraturan bersama atau PBM Menteri Agama nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006 bab 4 pasal 14 ayat 2 huruf A dan B. Coba kita lihat ya. Ketetapan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan ya. Kita lihat berarti pasal 14 ayat 2. 14 ayat 2. Coba kita lihat huruf apa ini? Huruf A dan huruf B ya. Daftar nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 ya. Jadi 30 ada 90 orang yang disahkan. Dan dari hasil ya, verifikasi Lurah Gerem itu ternyata di lingkungan Gerem itu hanya 12 orang dari yang 112 ya. Dari hasil ketemu, nanti suatu saat kita akan undang untuk di sini untuk berdiskusi dengan Pak Lurah juga, mungkin dengan Pak Wali juga, dan juga FKUB dan juga apa itu dan masyarakat tentunya yang mereka panitia apa itu namanya masyarakat untuk kearifan lokal ya, local wisdom. Nanti kita akan ajak bincang-bincang juga di sini ya, agar diskusi ini menjadi semakin apa ya, semakin menarik ya, tetapi untuk mencari solusi yang terbaik tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian di situ disebutkan dalam pasal 14 2 huruf B ya. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah dan kepala desa. Ya, lagi-lagi 60 orang di sini disebutkan. Dan ya saya kemarin sempat coba ketemu dengan Pak Rahmadi ya, Lurah Gerem itu. Dan kita coba lihat seperti apa. Dan ternyata beliau menyampaikan itu bahwa dari 70 itu, dari 70 pendukung itu ternyata mencabut 51 orang ya, artinya tinggal 19, dan kemudian 2 orang itu ternyata sudah tidak lagi berdomisili, hanya 17 orang saja. Dan mereka 51 itu mencabut ya, mencabut itu karena memang ada ketidakterbukaan informasinya seperti itu, dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah untuk apa namanya, untuk pembuatan rumah ibadah ya. Jadi apa namanya, sehingga kita coba korelasikan ya, kita coba apa yang disampaikan oleh Pak Wali kemudian disampaikan oleh lurah, ini memang sama ya, jadi artinya sama. Nah, kembali kita bahas tentang bagaimana konsep yang disampaikan juga oleh masyarakat bahwa harus ada sisi historis, dan nampaknya ini pun juga sama kemarin yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Cilegon, Pak Heldi Agustian. Pak Heldi memaparkan berkaitan dengan sisi historis ya. Sisi historis berkaitan dengan kenapa sikap masyarakat Cilegon ya. Tentu kita pun juga harus memahami tentang hukum adat. Kenapa? Karena hukum adat itu juga
Kalau kita merujuk pada pasal 18B ya, 18B Undang-Undang Dasar 1945, di situ negara atau pemerintah menjamin berlakunya hukum adat sepanjang hukum itu berlaku di tengah masyarakat. Nah, hukum adat ini tentu tidak tertulis ya. Hukum adat ini kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan itu diyakini ya, dan tidak ada ketentuan normatif bahwa hukum adat itu kemudian tertulis ya. Nah, ini bagus ada panitia yang secara khusus ya untuk kemudian meregulasikan itu ya. Itu satu hal yang sangat bagus. Nah, saya ingin coba sedikit manfaat hukum adat di masyarakat ya, agar sedikit ada tambahan pengetahuan. Ini saya dapatkan ini dari ya, saya coba ya. Saat kita mempelajari suatu hukum adat, maka sebenarnya kita akan memahami mengapa hukum itu bisa terbentuk dan apa kegunaannya bagi masyarakat yang memegangnya secara teguh. Hukum adat memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, hukum adat sebagai sumber ilmu pengetahuan sehingga bisa dikaitkan dengan pendidikan dan penelitian. Ya. Hukum adat yang disebut sebagai ilmu pengetahuan dapat memuaskan keingintahuan seorang mengenai apa esensi dari hukum itu sendiri. Ya. Yang kedua, hukum adat memiliki manfaat dari segi teoritis. Jika dipandang dari sisi teoritis, maka hanya dipandang sebagai suatu ilmu yang dapat dipelajari dan belum tentu yang antara bisa dan dapat ya di tengah masyarakat ya. Sedangkan jika melihat hukum adat dari sisi prakteknya, maka hukum ini akan efektif. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau secara teoritis memang orang akan melihat apakah hukum adat ini bisa diperlakukan, kan gitu kan. Tetapi dalam prakteknya ini menjadi efektif dan bermanfaat jika dapat digunakan untuk menjelaskan serta menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini hukum adat dapat menjadi ciri khas yang menjadi kepribadian bangsa sehingga bangsa kita menjadi berbeda dengan bangsa lainnya. Dan Indonesia ini sangat luas sekali dan banyak sekali dengan berbagai macam budayanya, khas khazanah budayanya. Dan kemudian mungkin kita bertanya tentang apakah hukum adat ini juga berlaku di Indonesia ya. Ini menarik sekali. Ini menurut Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven ya, itu orang Belanda ini. Ya, selain daripada Profesor Ter Haar ya, kemarin saya katakan Profesor Ter Haar itu yang disebut dengan refleksi and konfleksi meresepsi akar budaya masyarakat. Nah, ini disebutkan di sini terdapat 19 lingkungan hukum adat di Indonesia. Ya. Rechtstringer ya, atau dalam bahasa Belanda ini hukum adat di Indonesia Rechtstringer yang dibagi oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven ya, antara lain satu, daerah Aceh. Ini Aceh itu ada Aceh Besar, pantai Barat, Singkel, Semelai ya. Kemudian Tanah Gayo atas dan Batak. Ini Batak Tapanuli dan sebagainya kan gitu kan. Ada Tapanuli Selatan, ada Nias. Kemudian ada Tanah Minangkabau, Padang Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Tanah Kampat, Kerinci, Mentawai, Orang Pagal, Sumatera Selatan, ada Bengkulu, Lampung, Pubian, Tulang Bawang, Palembang, Dayakubu. Yang keenam Tanah Melayu. Nah, ini Tanah Melayu, Linggau, Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar. Yang ketujuh Bangka Belitung. Yang kedelapan Kalimantan. Di sini ada Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Dayak Kenya, Dayak Kalimantan, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lipu Alim, Liput, dan sebagainya ya. Kemudian yang ke-9 Gorontalo, Bolaang Mangondo, Suwawa, Bolahuto, Pakuyaman. Oke. Yang 10 Tanah Toraja, Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Barat, dan sebagainya.
Sulawesi Selatan ada orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, dan sebagainya. 12 Kepulauan Ternate, Tidore, Halmahera. Kemudian 13 Maluku, Ambon, ada Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, ya. 14 Irian atau Papua. 15 Kepulauan Timor, Timur Tengah. Nah, ini kan pembagian ini ketika mungkin Timur kan ketika belum berpisah mungkin ya. Ada Ngada, Sayu, Bima. Nah, ini Bima masih masuk kita ya, Kepulauan Timur. Oh, ini, maaf, bukan Timur, tapi Kepulauan Timur. Maaf ya. Kemudian 16 Bali dan Lombok. Ada Bali Tanganan, Pangrisingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa. Ini masuk di klaster Bali dan Lombok ya. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura, Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Pusat maksudnya Jawa Tengah. Ya, Jawa Pusat disebutnya oleh Van Hoven, itu namanya Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura. Kemudian daerah kerajaan meliputi Surakarta, Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini penting. Jawa Barat, Priangan, Sunda, Jakarta, dan Banten. Ya, artinya Banten itu selain ada yang kita kenal dengan daerah daerah Baduy, tetapi juga di beberapa ya khususnya kita bicara tentang Cilegon ya, di Cilegon kalau di Baduy itu ada namanya Seban ya, ada Seban, Paseban gitu kan. Nah, ini juga di Cilegon itu ada pemahaman seperti yang tadi kita sudah sampaikan kaitan dengan local wisdom ya. Nah, tentu local wisdom ini seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, itu ada beberapa ya. Pertama, peristiwa Geger Cilegon 1888, kemudian yang kedua Ruislah ketika adanya Ruislah tanah pendirian PT Krakatau Steel sekarang, yang dulu adalah PT Trikora. Yang berikutnya adalah adanya keputusan SK Bupati Serang tahun 1975 oleh Pak Bupati Ronggo Waluyo. Kemudian ada yang menarik juga ketika pemerintah daerah Kota Cilegon juga sudah memberikan tanah makam untuk seluruh agama-agama yang ada di Cikeray ya, Dan waktu itu informasi yang saya himpun, saya coba tanya kepada para pelaku, pada saat rapat itu disepakati untuk lebih memilih tanah makam dan tidak membuat rumah ibadah selain muslim. Ini dari beberapa sumber yang coba saya tanyakan itu. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah ketika ini ada forum penyelamat kearifan lokal Kota Cilegon atau Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon atau local wisdom. Ini bagus sekali. Nah, hanya memang harus, kalau memang ini agar adat budaya masyarakat Cilegon itu betul-betul terregulasi, maka memang harus duduk bersama antara masyarakat Kota Cilegon dengan para tokoh-tokoh tentunya yang bisa dimintai pendapat, ya, dan juga arsip-arsip yang harus dihimpun, harus ada tim yang menghimpun arsip-arsip tersebut, para tokoh-tokoh, para tetua-tetua. Nah, hanya memang tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang harus dilakukan? Ya, karena ini menyangkut tentang local wisdom, maka memang ini harus bersama-sama dengan kawan-kawan yang ada di DPRD Kota Cilegon tentunya. Jadi juga aneh kalau kemudian kawan-kawan DPRD Kota Cilegon juga, ya saya yakin juga memperhatikan ya, tetapi harapan saya bukan berhenti pada memperhatikan saja, tetapi bagaimana bisa bersama-sama dengan masyarakat, bukan hanya sebatas menerima hearing dan lain sebagainya, tetapi bagaimana ini bisa didorong kalau memang ini akan dijadikan satu norma yang baku di tengah masyarakat, bisa menjadi keputusan bersama, ya, bisa diperdakan, ya. Jadi local wisdom itu bisa diperdakan.
ya, bisa dibedakan. Yang tentu memang ini harus dibahas bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Karena hari ini kalau saya lihat itu masih berkutat tentang masyarakat eksekutif ya, sehingga saya lihat itu wali kota menjadi pada posisi yang kesana kena, kesini kena ya. Dan satu hal lagi yang sempat ya ada berkembang ya, bahwa wali kota imparsial, seolah-olah berpihak kepada salah satu kelompok atau golongan ya. Tentu tidak ya, tentu tidak. Hampir semua wali kota Cilegon itu dia semua berdiri di tengah-tengah lah ya, berdiri di tengah-tengah masyarakat. Nah tentu sekali lagi bagaimana agar komite penyelamat kearifan lokal itu dapat kemudian mengejawantahkan keinginan masyarakat, itu syaratnya memang harus duduk bersama. Duduk bersama dengan Dewan DPRD Cilegon, kemudian juga dengan para pemerhati sosial budaya, dengan tokoh-tokoh masyarakat Cilegon, dengan eksekutif ya, tentu wali kota ataupun wakil wali kota, kemudian juga dengan beberapa stakeholder ya. Dan ini dirumuskan bersama, dan memang ya sudah harus segera dirumuskan, tidak bisa nanti. Ini kan menjadi keperluan yang nyata saat ini kan. Ini menjadi keperluan yang nyata, menjadi keperluan yang sangat mendesak bagi masyarakat Cilegon tentunya. Sehingga kalau ini menjadi satu menjadi kesatuan pemikiran ya, artinya bahwa local wisdom ini memang harus digali. Ini bukan memisahkan antara pendatang dengan pribumi, tidak, tetapi memang masyarakat asli Cilegon ya, dan kemudian juga masyarakat pendatang yang melakukan pembauran di sana ya, bersama-sama ini membawa ini ya, baik ke DPRD Cilegon maupun juga ke eksekutif ya. Kemudian ini dirumuskan bersama ya, tentu tidak secepat itu ya, tetapi perlu ada proses sehingga ini mampu menjadi norma legal ya di tengah-tengah masyarakat. Dan apabila ini bisa menjadi norma dan kemudian ini bisa menjadi salah satu perda, nampaknya menjadi luar biasa. Cilegon menjadi salah satu pilot project untuk di Indonesia, bahwa local wisdom yang kemudian menjadi satu satu perda. Dan artinya perda ini tentu bukan untuk bukan untuk memecah belah bangsa atau bukan untuk membuat ketidakkerukunan, tidak. Nah, itulah yang perlu dirumuskan ya. Undang akademisi Untirta, yang tentu masyarakat Cilegon juga sudah banyak sekali, ada profesor, ada doktor, dan juga masyarakat. Nah, sehingga kalau ini terjadi ya, polemik ke depan insya Allah tidak akan terjadi lagi. Itu saja pagi ini. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan juga berikan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas.